Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kita kesehatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak-anak Bapak semua, hari ini kita akan membahas mengenai objek, sensor, spektrum elektromagnetik dalam penginderaan jauh. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi, silahkan dibaca surat Al-Furqan ini. Sebelumnya memang sudah pernah Bapak share mengenai ayat ini. Kemudian silahkan dibaca artinya dan silahkan dicari tafsirnya dan dikaitkan terhadap materi-materi yang ada di dalam geografi. Oke, kita lanjut. Anak-anak semua, sekarang kita bahas mengenai objek yang ada di dalam penginderaan jauh. Ketika berbicara objek yang ada dalam penginderaan jauh, objek itu adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Jadi di sini dia menjadi sasaran atau tujuan yang akan dilihat dalam penginderaan jauh, yaitu antara lain atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Yang akan dilihat itu adalah yang pertama mengenai lapisan udara, lapisan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, kemudian hidrosfer mengenai lapisan air, dan litosfer adalah mengenai lapisan kulit bumi. Jadi tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Jadi sasarannya itu ingat, sasaran ataupun sering disebut dengan yang namanya objek. Objek itu adalah sasaran di dalam penginderaan jauh. Yang ingin dilihat di dalam penginderaan jauh itu dia tadi atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Dan tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh yang namanya sensor. Oke, kita lanjutkan. Sensor penginderaan jauh, ya, sensor yang ada di dalam pembahasan penginderaan jauh itu tadi sebelumnya sudah kita lihat bahwa alat untuk merekam, ya, itu disebut dengan sensor. Atau di sini setelahnya dibuat tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi diterima dan direkam oleh sensor. Artinya dia diterima oleh sensor atau direkam oleh yang namanya sensor. Jadi tenaga-tenaga itu diterima dan direkam oleh yang namanya sensor. Kemudian, jadi sensor yang ada dalam penginderaan jauh itu dibagi menjadi dua berdasarkan proses perekamannya, ya. Berdasarkan proses perekamannya, sensor ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama namanya sensor fotografik. Apa itu sensor fotografik? Sensor fotografik adalah sensor yang berupa kamera, bekerja pada spektrum tampak dan menghasilkan foto atau citra. Itu dia sensor fotografik. Jadi, sensor atau alat di mana tenaganya itu tadi diterima dan direkam oleh yang namanya sensor yang berupanya berupa kamera, kemudian bekerja pada spektrum tampak mata. Dia bisa dilihat oleh mata dan menghasilkan foto atau citra, ya, atau hasil perekaman. Kemudian yang kedua, sensor elektromagnetik. Sensor elektromagnetik adalah sensor bertenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu dari sinar X sampai gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. Itu dia sensor elektromagnetik, sensor bertenaga elektrik. Dia tenaganya itu adalah tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik. Ya, tenaga elektrik bentuknya sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Contohnya itu dari sinar X sampai gelombang radio. Ini dia dari sinar X dan sampai gelombang radio dan menghasilkan foto atau citra. Coba perbedaan sensor fotografik dengan sensor elektromagnetik. Ini di sini sama-sama diterima dan sama-sama merekam. Kalau dia fotografik adalah sensor yang berupa kamera. Dia di sini dibuatnya adalah sensor atau perekamannya itu berupa kamera dan tampak mata, dan hasilnya itu tetap dalam bentuk foto atau citra. Kemudian, kalau di dalam sensor elektromagnetik, itu
tenaganya itu tenaga elektrik, yaitu sinar X sampai gelombang radio, sama-sama menghasilkan foto atau citra. Kemudian tenaga terkait dengan jenis sensor yang digunakan di dalam penginderaan jauh, yaitu yang pertama tenaga bunyi. Ya, tenaga yang digunakan di dalam jenis sensor ini yang pertama itu tenaga bunyi. Kemudian ini jenisnya itu jenis sensor sonar. Kemudian tenaga elektromagnetik. Ada tenaganya namanya tenaga elektromagnetik. Ini digunakan jenis sensor kamera dan termometer. Kemudian tenaga gravitasi, jenis sensor yang digunakan adalah sensor gravitometer. Kemudian ketika tenaganya tenaga magnetik, jenis sensor yang digunakan adalah sensor magnetometer. Kemudian tenaga seismik, jenis sensor yang digunakan adalah sensor seismograf atau seismometer. Inilah dia tenaga, kemudian jenis sensor yang digunakan di dalam penginderaan jauh. Dia dijelaskannya di sini tenaganya, kemudian dijelaskannya jenis sensornya. Ini bisa dipahami nanti. Kalau perlu dicatat dan diingat jenis tenaganya dan jenis sensornya. Kemudian kita lanjutkan. Spektrum elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah tenaga elektron yang terdiri atas berkas atau spektrum yang sangat luas. Ya, dia tenaga elektron yang terdiri atas berkas atau spektrum yang sangat luas. Sebenarnya istilah spektrum dibatasi pada bagian tertentu. Ya, ini ada pembatasannya seperti spektrum tampak, spektrum inframerah, dan spektrum ultraviolet. Jadi itulah dia spektrum elektromagnetik atau spektrum gelombang elektromagnetik. Tenaganya adalah tenaga elektron yang terdiri atas berkas-berkas ataupun spektrum yang sangat luas. Jadi di sini posisinya sangat luas dan biasanya dibagi ke dalam beberapa bagian tertentu, yaitu spektrum tampak, spektrum inframerah, dan spektrum ultraviolet. Oke, anak-anak Bapak semua, sekian video mengenai objek, sensor, dan spektrum elektromagnetik. Apabila ada yang ingin ditanyakan terkait materi kita yang ini semua, boleh ditanyakan nanti di dalam grup kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.